Dan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24005. Di sini saya akan mempresentasikan proyek PSD kami, di mana proyek PSD kami adalah mengenai membahas soal Bebras kelas 3 SD. Di sini ada pernyataan masalah, di mana pernyataan masalahnya itu adalah pemahaman konsep informatika dasar anak kelas 3 SD yang masih sangat rendah, dikarenakan metode pembelajaran yang kurang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan umur mereka. Kemudian adapun tujuan dan sasaran proyek kami adalah untuk meningkatkan minat dan pemahaman anak kelas 3 SD terhadap konsep informatika dasar. Kemudian sasarannya adalah anak-anak kelas 3 SD yang ada di SD Negeri 17337 Narmonda. Kemudian metodologi dan pendekatan yang akan digunakan adalah dengan mengadopsi pendekatan berbasis challenge atau tantangan dengan menggunakan soal bebas yang tentunya telah disesuaikan dengan tingkat kognitif anak kelas 3 SD. Kemudian sumber daya yang kami butuhkan adalah berupa buku panduan, bahkan modul soal bebas kelas 3 SD tentunya. Kami juga membutuhkan infokus, elemen-elemen alat bermain untuk membuat pembelajaran semakin interaktif dan menyenangkan, serta membutuhkan kelas yang nyaman. Kemudian hasil yang diharapkan dan dampak proyek ini tentunya anak-anak kelas 3 SD lebih memahami konsep informatika dasar seperti pola, logika, dan algoritma. Kemudian dampaknya adalah untuk meningkatkan minat belajar informatika dasar kepada anak kelas 3 SD serta meningkatkan daya berpikir kritis. Kemudian risiko dan cara mengatasi dari proyek ini adalah risikonya tentunya adalah ketidaktertarikan anak terhadap materi serta kurangnya dukungan dari sekolah. Maka solusinya adalah kami akan membuat materi yang interaktif dan menyenangkan, kemudian melibatkan orang tua dan guru sehingga proyek kami mengenai membahas soal bebas kelas 3 SD si kecil akan berguna bagi anak kelas 3 SD. Adapun soal yang saya pilih adalah soal berikut, di mana alasan saya memilih soal ini dikarenakan soal ini sangat menarik untuk anak kelas 3 SD dan sangat cocok untuk melatih daya berpikir kritis serta untuk mengenali pola-pola. Di mana soalnya adalah Rena diperbolehkan membawa beruang mainannya ke sekolah. Rena memilih sebuah beruang yang mempunyai bintang di kakinya, memakai selendang di lehernya atau berpita, tetapi tidak memakai kacamata. Beruang yang mana yang akan dibawa Rena ke sekolah? Maka jawaban yang paling tepat adalah D, di mana kita menggunakan konsep abstraksi, kemudian dekomposisi serta pengenalan pola. Di mana kita menggunakan konsep dekomposisi untuk membagi masalah yang kompleks ini menjadi hal-hal yang kecil seperti dengan melihat syarat-syaratnya seperti mempunyai bintang, memakai selendang atau berpita, dan tidak memakai kacamata. Kemudian kita mengenali pola, di mana kita mengikuti teks berikut dan mencocokkannya pada gambar. Kemudian kita dapat mengerjakannya, di mana Rena memilih beruang yang mempunyai bintang di kakinya, memakai selendang di lehernya atau berpita, tetapi tidak memakai kacamata. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang D. Oke Pak, sekian presentasi pada pagi hari ini yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tipe soal kategori siaga pada computational thinking. Nah, di sini soalnya akan kita lihat. Di sini Maria bikin bodolan seperti pada gambar, dan dia memberikan step-step kepada Johnny, yaitu stepnya ambil bintang dan bulan, lalu hubungkan langkah-langkah sebanyak 2 kali sehingga menjadi 3 bagian, lalu 3 bagian dihubungkan menjadi 1, dan untuk setiap sisi tambahkan 1 bintang. Nah, di sini yaitu 3 dari 4 gambar di sini menggambarkan hasil kerja Johnny. Namun dari yang keempat gambar ini ada yang salah atau tidak sesuai dengan yang Maryam berikan langkah-langkahnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui yang salah dan yang benar? Maka kita akan lihat pada ulasan jawaban berikut. Untuk pola yang A itu kita bagi menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian ini terdiri dari bintang bulan, kecuali yang ini. Ini karena penggabungan dari setiap ujung sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk yang 3 bagian itu cocok. Nah, untuk yang bagian B ini juga cocok karena di sini bintang bulan, bulan bintang. Kenapa di sini saya bilang cocok? Karena kan di soal tidak ditentukan apakah bintang itu harus selalu dengan bulan atau bintang selalu bulan, kan tidak ada yang tahu. Jadi bisa jadi bulan bintang atau bulan-bulan bintang. Untuk yang D tipikalnya juga sama seperti yang A dan B. Ini soalnya bisa dibilang cocok karena bintang di sini bintangnya ini kita buat ini yang bagian ujungnya,
dan di sini ada bintang bulan, bintang bulan, bintang bulan, bintang bulan. Nah ini sejajar dia, tidak ada pertukaran atau yang dibalikan. Jadi misalnya kan kayak seperti soal yang A, yaitu bintang bulan, bulan bintang, tidak ada. Di sini sejajar dia. Dalam arti yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Sehingga kalau susun menjadi inilah polanya. Untuk yang C tidak bisa karena di sini kalau kita ambil bintang bulan, bulan bintang, seharusnya bulan bintang di sini. Tapi pada gambar di sini bulan-bulan, itu tidak sesuai. Karena harus berpasangan dia yaitu bintang dengan bulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mungkin sekian pembahasan dari soal yang saya berikan. Terima kasih, selamat malam. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Angela Ayudina Pitupulu, saya NIM 12S24056 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya memilih soal mengenai kue dadar dengan kategori kecil. Sinta melihat ada 3 panduk kue dadar yang dibuat Bunda di atas piring. Sinta mengambil kue dadar apel. Bunda bilang kue dadar hanya boleh diambil yang paling atas. Setelah kue dadar pertama diambil alih, Bunda menaruh 4 kue dadar lagi, yaitu 1 kue dadar apel dan 3 kue dadar lainnya. Kemudian Susi mengambil 2 kue dadar dan Bunda menaruh 4 kue dadar yang bukan kue dadar apel. Lalu bagaimana cara Susi agar mendapatkan kue dadar apel? Anak yang lain harus mengambil kue dadar berapa banyak agar Cinta mendapatkan kue dadar apel yang diinginkannya. Jadi di sini kita dapat menjelaskan soalnya dengan gambar. Jadi di sini saya membuat warna merah sebagai kue dadar apel dan warna biasa menjadi kue dadar biasa. Warna hitam menjadi kue dadar biasa. 1 kue dadar telah diambil alih, maka kita coret, maka kita gambarkan kue dadar yang baru, yaitu 1 kue dadar apel dan 1 kue dadar biasa. Kemudian Ibu mengatakan menambahkan 4 kue dadar, yaitu 1 kue dadar apel dan 3 kue dadar biasa. Nah, setelah itu di sini Susi mengambil 2 kue dadar, kan kue dadar diambil yang paling atas, maka tersisa 4 kue dadar lagi. Kemudian Ibu bilang kalau Ibu membuat menambahkan kue dadarnya yang baru. Maka kita gambarkan dari bawah. Kemudian kue dadar apel. Nah, kue dadar yang ditambahkan Ibu berjumlah 4 dan itu kue dadarnya tidak ada yang kue dadar apel. Nah, tadi tantangannya berapa kue dadar yang harus diambil anak lain agar Sinta mendapatkan kue dadar apel, yaitu kue dadar yang warna merah. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya ada 5. Jadi anak lain harus mengambil kue dadar sebanyak 5 agar Susi dapat mengambil kue dadar apel. Kemudian di sini pilar compositional thinking yang kita dapatkan yaitu dekomposisi, yaitu pemisahan masalah. Masalah ini dapat dipisah menjadi beberapa langkah. Kemudian misalnya seperti yang kita buat tadi, kita dapat membagi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Bunda. Kemudian yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola. Kita dapat mengenali pola urutan yang terjadi. Jadi urutan-urutan kuenya itu kita dapat mengenalinya. Kemudian abstraksi, yaitu proses pengambilan kue dadar dapat disederhanakan dengan hanya mempertimbangkan apakah kue apel ada di bagian atas tumpukan atau tidak. Seperti tadi kita menghitung ada berapa kue dadar biasa sehingga kita mendapatkan kue dadar apel. Kemudian di sini juga ada algoritma. Nah, algoritmanya di sini adalah langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Yang pertama, kita identifikasi pola posisi kue dadar, kemudian menentukan berapa banyak kue non apel yang harus diambil. Kemudian memastikan Sinta mendapatkan kue apel setelah pengambilan kue tersebut. Di sini saya memilih soal ini karena saya merasa soal ini adalah soal yang mudah dipahami oleh anak SD. Karena kami mengajarkan anak SD kelas 3. Jadi kita mulai dengan soal yang paling mudah. Jika mereka dapat menyelesaikan soal ini, maka mereka akan dapat menyelesaikan ke tingkat-tingkat berikutnya. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deoranisha Simonsong dengan NIM 21S24031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal berapa banyak jalan. Jenis si belang-belang cantik pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Peta jalan yang dapat dilalui dari rumah ke sekolah seperti berikut. Jenny sedang menempuh jalur yang berbeda-beda setiap hari. Ia hanya berjalan sepanjang jalan yang tersedia seperti pada gambar. Jalan yang Jenny gunakan pasti selalu mengarah ke sekolah, yang artinya Jenny tidak akan menggunakan jalan yang menjauhi sekolah. Tantangannya, ada berapa banyak jalur yang berbeda yang dapat ditempuh Jenny untuk pergi sekolah? Jawabannya ada 3 langkah. Yang pertama, Jenny dapat menggunakan jalur dari atas, kemudian turun ke bawah sampai ke sekolah. Yang kedua, Jenny dapat menggunakan jalur bawah, kemudian lurus dan turun ke bawah. Sedangkan untuk jalur yang ketiga, Jenny dapat menggunakan jalur turun ke bawah, kemudian turun lagi, sehingga sampai ke sekolah. Serta alasan saya kenapa memilih soal ini adalah yang pertama, pada soal ini siswa diajak berpikir mengenai cara mencapai tujuan untuk menuju sekolah dengan aturan yang jelas. Yang kedua, meningkatkan logika dan kombinatorika atau penentuan jalur yang sering digunakan dalam pemrograman dan matematika. Yang ketiga, soal ini sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari yang menyebabkan soal terasa lebih menarik dan relatable sehingga siswa lebih termotivasi untuk mencoba menyelesaikannya. Yang keempat, membantu mengasah kemampuan imajinasi spasial yang penting. Serta yang terakhir, aturan soal dibuat sederhana tapi membutuhkan analisis yang mendalam sehingga membuatnya cocok untuk peserta dari berbagai tingkat kemampuan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tion Yohanes dari Prodi 3 Teknologi Komputer dengan NIM 43324042. Di sini saya akan menjelaskan mengapa soal ini cocok untuk anak SD dan mengapa saya
memilih soal ini untuk saya jelaskan. Karena soal ini tidak hanya menguji kemampuan membaca dan memahami, tapi juga melatih kemampuan berpikir logis dan melatih menganalisis informasi. Mengapa soal ini cocok untuk anak SD? Karena visual, soal ini menggunakan diagram Venn yang membantu anak-anak memvisualisasikan hubungan antara berbagai jenis hewan. Kemudian, logika sederhananya, soal ini mengajarkan anak-anak untuk menggabungkan beberapa kriteria atau bergaris-garis, berkaki banyak, bersayap, untuk memilih hewan yang sesuai. Eh, Bagaimana menjelaskan bahwa setiap lingkaran besar mewakili satu kelompok hewan? Jelaskan arti dari setiap kelompok atau bergaris-garis, berkaki banyak, dan bersayap. Contohnya hewan yang masuk ke dalam masing-masing kelompok itu bisa dibacakan dengan lantang keinginan teman si anak. Kemudian membantu anak memahami bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu menganalisis setiap hewan. Cara mengerjakannya itu ambil satu hewan, misalnya kucing, periksa apakah kucing memenuhi syarat. Kucing tidak bersayap, kemudian kucing tidak bergaris-garis, kucing memiliki banyak kaki. Jadi kucing memenuhi syarat kedua. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk hewan-hewan lainnya. Sebagai kesimpulan, setelah menganalisis semua hewan, kesimpulannya bahwa hanya kucing atau bagian A dan burung bagian B yang memenuhi syarat. Kemudian menjelaskan mengapa hewan lain tidak memenuhi syarat, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari istilah-istilah yang terlalu teknis, kemudian memberikan contoh yang relevan, dan memberikan contoh dialog. Sedikit pemaparan saya mengapa saya memilih soal ini untuk dijelaskan ke anak SD dan dan bagaimana cara saya memaparkan soal ini nanti untuk anak SD. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rensan Panjaitan dengan NIM 42324034 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dari soal saya. Soal saya itu yaitu tentang di mana ada sebuah Bebras yang mencari tentang informasi untuk dari prediksi cuaca. Jadi di sini mereka itu hanya bisa melihat dua awan. Jadi di sini ditantang dalam gambar ini awan mana yang cocok dengan kode-kode yang berada dalam tabel ini. Jadi di sini itu ada dua awan. Jadi jawabannya itu bisa lebih dari satu dan ditebak bahwasannya awan itu adalah berawan dan badai. Dan ya jawabannya itu benar, berawan dan badai. Dan alasan saya memilih soal tentang awan ini adalah karena awan adalah hal yang sudah biasa, sehingga bagi anak-anak pun mudah untuk membayangkan bahwasannya awan itu bagaimana. Sehingga anak-anak tidak usah bingung lagi bagaimana awan itu dan apa itu awan. Sekian dari presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan soal saya, yaitu soal tipe pencakar langit. Nah, di sini terdapat 14 gambar, yaitu bermacam bagai menara yang tingginya berbeda-beda. Soal ini menguji kemampuan kita untuk menganalisis dan mengurutkan tinggi menara dari gambar yang diberikan. Tantangannya adalah menentukan menara yang berada di posisi ke-10, yang kedudukan dari yang paling pendek hingga yang paling tinggi. Ada 14 menara yang digambarkan dengan desain dan tinggi yang berbeda-beda. Pilihan jawaban mencakup 4 menara yang memiliki beberapa desain. Di sini jawaban yang saya pilih adalah jawaban yang bagian B. Bangunan ini berupa pencakar langit dengan desain kotak sederhana, berada di urutan ke-10 berdasarkan tinggi menara dalam gambar utama. Nah, mengapa saya memilih soal ini? Karena soal ini dapat melatih observasi dan analisis kita. Kita diajak untuk memperhatikan secara detail perbedaan tinggi pada gambar ini. Ini melibatkan kemampuan membandingkan ukuran, bentuk, dan desain menara untuk menentukan urutan yang tepat. Yang kedua, ada pengurutan yang membuat kita menjadi logis. Dalam menyelesaikan soal ini, kita perlu membuat urutan logis dari 14 menara, dari paling pendek hingga yang paling tinggi. Hal ini mengasah keterampilan berpikir kritis kita. Yang ketiga, pengenalan arsitektur dunia. Gambar menara ini memperkenalkan besar kita pada berbagai desain bangunan dan berbagai belahan dunia. Meskipun tidak disebutkan nama menaranya, kita bisa mengenali berbagai desain yang unik, seperti menara jam, pencakar langit, dan struktur modern lainnya.
Setelah menara diurutkan, menara pada urutan ke-10 memiliki desain kotak sederhana sesuai dengan plan B. Jika kita memperhatikan dengan cermat, menara ini memiliki tinggi yang jelas, lebih rendah dibandingkan menara lain yang di atasnya, tetapi lebih tinggi daripada 9 menara sebelumnya. Oleh karena itu, jawaban B adalah yang paling tepat. Kesimpulan yang dari saya jelaskan tadi, soal ini membantu kita untuk melatih kemampuan observasi, analisis logis, dan pengurutan. Dengan memecahkan soal ini, kita tidak hanya belajar menyelesaikan tantangan berbasis visual, tetapi juga mendapatkan wawasan lebih tentang arsitektur menara di dunia. Ini membuat soal ini tidak hanya menarik, tetapi juga edukatif. Iya.